Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamatus Syifa Solihah. Saya dari Kimia 20C yang insya Allah akan mempresentasikan laporan praktikum struktur dan reaktivitas anorganik, yaitu pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pendahuluan di mana isi pendahuluan ini ada prinsip percobaan dan tujuan percobaan. Untuk prinsip percobaan kali ini yaitu pertukaran ion antara natrium yang terkandung dalam resin penukar ion dengan ion kalsium dan magnesium yang terkandung dalam air sadah. Nah, untuk tujuan percobaannya yaitu mempelajari cara pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Oke, next. Nah, di sini ada dasar teori di mana ada definisi kesadahan air yang merupakan air mengandung ion-ion kalsium dan magnesium. Jadi air sadah juga istilah yang digunakan pada air yang mengandung kation penyebab kesadahan. Pada umumnya, kesadahan ini dapat disebabkan oleh adanya logam-logam atau kation-kation yang bervalensi 2 seperti Fe, Sr, Mn, Ca, dan Mg. Namun penyebab utamanya yaitu magnesium dan kalsium. Dalam air, kalsium mempunyai kemungkinan bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat, klorida, dan nitrat. Sedangkan untuk magnesium bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat, dan klorida saja. Kemudian di sini juga ada definisi lain dari kesadahan, yaitu sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan serta mengakibatkan pengarakan pada pemanas air, boiler, atau pemanasan lainnya. Hal ini disebabkan adanya kehadiran ion-ion metal polivalen, terutama kalsium dan magnesium. Nah, kalsium dan magnesium dapat bereaksi dengan sabun sehingga membentuk garam-garam organik yang tidak melarut dan berbentuk sebagai busa pada permukaan air. Nah, di sini juga ada menurut Permenkes nomor 492 di mana kadar maksimal kesadahan yang diizinkan untuk air minum ataupun air bersih adalah sebesar 500 mg per liter. Oke, next. Di sini ada definisi zeolit, yaitu silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak, berbentuk granular dan tidak larut dalam air. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk pelunakan air sadah adalah dengan cara pertukaran ion. Nah, zeolit inilah yang untuk pertukaran ion nanti. Nah, zeolit yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace. Adapun cara kimianya yaitu menggunakan NaOH, HCl, H2SO4, dan NH3. Nah, air sadah yang dialirkan melalui kolom zeolit akan mengalami pertukaran ion-ion, yaitu Ca dan Mg dalam air sadah dengan ion natrium dalam zeolit. Nah, kemudian untuk pelunakan air sadah dengan menggunakan zeolit merupakan metode yang paling tua dan mudah yang memanfaatkan proses pertukaran ion. Zeolit mampu menghilangkan kesadahan dengan cara menukar ion-ion penyebab kesadahan yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, yaitu besi ataupun mangan serta ion-ion lainnya dari dalam air dengan ion-ion tertentu. Nah, kemudian resin penukar ion umumnya terbuat dari partikel cross-link polistiren. Terdapat beberapa resin penukar ion yang diproduksi oleh berbagai pabrik dan di pasaran, yang dimana masing-masing mempunyai nama dagang tersendiri. Untuk proses penghilangan kesadahan atau pelunakan, resin yang digunakan adalah resin penukar kation yang mengandung sodium atau natrium. Oke, next. Nah, di sini ada metodologi percobaan. Untuk alatnya, kita menggunakan gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, pemanas listrik, kertas sari, pipet volume 25 ml, dan pipet tetes. Kemudian yang terakhir ada tabung. Untuk bahannya, kita menggunakan contoh uji, larutan buffer pH 10, KCl 5%, indikator EBT, larutan EDTA 0,01 molar, kemudian ada borat Na2CO3, kemudian ada NaOH, dan yang terakhir ada Na-zeolit dan resin. Oke, next di sini ada prosedur. Jadi tahap-tahapnya yaitu pertama
masukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian dialirkan atau dimasukkan ke tabung yang berisi resin penukar ion, yaitu resin dan N-azeolit. Kemudian ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Setelah sudah ditampung, kita tambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, kemudian 2 ml KCA 5% dan 5 tetes indikator EBT. Nah, kemudian di sini juga ada dititrasi dengan EDTA 0,01 molar sampai berwarna biru. Namun dilakukan titrasi ini apabila hasil warnanya itu menjadi merah ketika ditambahkan EBT. Apabila warna hasilnya biru ketika ditambahkan EBT, maka tidak perlu dilakukannya titrasi dengan EDTA. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan. Jadi tahap pertama yang kita lakukan pada percobaan ini yaitu memasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, lalu dialirkan atau dimasukkan ke tabung yang berisi resin penukar ion, yaitu resin dan N-azeolit. Oke, jadi pada proses tersebut kalsium dan magnesium yang terdapat pada air akan diikat oleh resin, sehingga terjadinya pertukaran ion antara ion natrium yang berada pada zeolit dengan kalsium dan magnesium yang terkandung dalam air soda. Nah, didapatkan reaksinya sebagai berikut. CaHCO 2 kali ditambah Na2 zeolit menjadi Ca zeolit ditambah 2 NaHCO3. Kemudian juga ada MgCl2 ditambah natrium 2 zeolit menjadi Mg zeolit tambah 2 NaCl. Nah, hal tersebut atau pertukaran ion itu berlangsung terus-menerus sampai pada saat kolom zeolit ini menjadi jenuh atau zeolit itu tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion-ion. Oleh karena itu, agar zeolit dapat aktif kembali, zeolitnya ini perlu diregenerasi atau juga bisa dengan direndam dalam larutan garam dapur atau NaCl. Nah, sehingga saat adanya regenerasi ini terjadi pertukaran ion antara natrium dalam larutan air garam masuk ke dalam zeolit untuk menggantikan ion kalsium dan magnesium dari dalam zeolit. Nah, di sini garam dapur yang digunakan adalah yang tidak beriodium. Nah, kita dapatkan reaksi regenerasinya sebagai berikut. Ca zeolit ditambah 2 NaCl menjadi Na2 zeolit tambah CaCl2. Kemudian menjadi Mg zeolit tambah 2 NaCl menjadi Na2 zeolit tambah MgCl2. Nah, sebelumnya ketika zeolit ini akan digunakan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita aktifasi dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace. Adapun cara kimianya menggunakan NaOH, HCl, H2SO4 ataupun NH3. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi masih membahas tahap pertama tadi. Jadi larutan yang melalui kolom itu disebut influen, sedangkan larutan yang keluar dari kolom disebut effluen. Nah, proses pertukarannya adalah serapan dan proses pengeluaran ionnya adalah desorpsi atau elusi. Nah, mengembalikan resin yang sudah terpakai ke bentuk semula disebut regenerasi, sedangkan proses pengeluaran ion dari kolom dengan reagen yang sesuai disebut elusi dan reaksinya akan disebut sebagai eluen. Oke, kita next ke tahap selanjutnya. Nah, hasil yang keluar dari kolom tadi atau effluen akan ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ini ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10 yang memang bertujuan untuk menjaga pH supaya tetap dalam suasana basah. Dikarenakan jika dalam suasana asam, maka senyawa kompleks yang terbentuk pada saat titrasi tidak stabil atau hasil kompleksnya itu tidak optimal. Nah, lalu kemudian kita tambahkan larutan KCA 5% sebanyak 2 ml yang berfungsi sebagai demasking agent yang akan mempertahankan ion-ion lainnya, sehingga hanya kalsium dan magnesium saja yang bereaksi saat titrasi saat dilakukan nanti. Oke, kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu diberikan 5 tetes indikator EBT pada larutan. Jadi memang EBT ini berfungsi sebagai indikator pH, sehingga terbentuk CaIN- yang berwarna merah anggur. Nah, dengan berwarnanya larutan menjadi merah anggur, hal ini menandakan titrasi dengan EDTA dapat dilakukan. Namun apabila hasil larutannya menjadi warna biru saat ditambahkan indikator EBT, yang dimana di sini menandakan tidak terbentuknya ion logam atau tidak adanya kalsium dan magnesium dalam larutan,
maka tidak perlu dilakukannya titrasi. Nah, sebenarnya warna asli dari indikator EBT itu adalah biru dalam larutan pH 8 sampai 11. Namun, ketika EBT ini membentuk kompleks dengan ion logam, maka akan berwarna merah anggur. Oke, next selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari penambahan EDTA untuk larutan yang masih berwarna merah anggur? Jadi memang penambahan EDTA ini berfungsi sebagai pengompleks ion kalsium dan magnesium yang akan terikat sebagai kompleks. Nah, pada pH rendah, EDTA dengan logam alkali tanah seperti kalsium dan magnesium akan membentuk kompleks yang tidak stabil. Maka dari itu, titrasi untuk logam-logam alkali tanah dilakukan pada pH 10 dengan menggunakan larutan buffer. Jadi kita sebelumnya memang menambahkan pH 10 tadi kan di sebelumnya larutan buffer. Nah, kemudian pada titik akhir titrasi, sedikit kelebihan EDTA akan memecah kompleks logam indikator dan menghasilkan warna yang berbeda, yaitu warna biru yang memang kita inginkan. Nah, reaksi yang terjadi yaitu H2IN- ditambah CH2+ menjadi CHIN ditambah 2H+. Kemudian di sini ada EDTA ditambah CHIN- ditambah 2H+ menjadi H2IN- tambah CaEDTA. Oke, maka dari itu kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu pelunakan air sada dapat dilakukan dengan resin penukar ion atau zeolit yang mengandung kation natrium. Nah, di mana pada proses ini terjadi proses pertukaran ion antara natrium pada zeolit dengan kalsium dan magnesium pada air sada. Kemudian, jika hasil larutan dari kolom atau efluen berwarna merah yang menandakan masih adanya logam kalsium dan magnesium pada larutan, maka dititrasi dengan EDTA. Apabila saat ditambahkan EBT sudah menjadi warna biru, maka tidak perlu ditambahkan atau dilakukan titrasi dengan EDTA. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan laporan praktikum kali ini. Oke, maka dari itu selesailah presentasi saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.